Solat, panggilan ilahi yang mengubah kehidupan. Solat, lebih dari sekadar ritual harian, adalah jantung dari spiritualitas Islam. Di antara banyak perintah Allah, solat memiliki posisi yang istimewa. Hal ini dapat dilihat dari cara perintah ini diturunkan, berbeda dengan perintah-perintah lainnya. Saat perintah-perintah lain turun melalui wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di bumi, perintah solat diberikan langsung kepada Nabi saat beliau diangkat ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan luar biasa ini menandai betapa penting dan agungnya solat dalam Islam. Makna solat terletak pada kedalaman setiap gerakannya, bacaan, dan niat yang menyertainya. Dalam takbir, ketika kita mengangkat tangan dan memulai solat, kita menyatakan kebesaran Allah, mengakui keagungannya, dan menempatkan dunia di belakang kita. Rukuk dan sujud, yang menggambarkan ketundukan fisik dan spiritual, menjadi momen di mana kita merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah, menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam tahiyat, kita duduk dengan tenang dan memohon keselamatan serta berkah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai penghormatan dan pengingat akan risalah yang beliau bawa. Perintah solat yang disampaikan langsung kepada Nabi di langit menunjukkan bahwa solat adalah komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya, tanpa perantara. Inilah mengapa solat disebut sebagai mihrajnya orang beriman. Solat memberikan kesempatan bagi setiap muslim untuk berdialog langsung dengan Allah, untuk memohon ampun, meminta petunjuk, dan mengungkapkan rasa syukur. Setiap rakaat, setiap sujud, adalah undangan untuk merasakan kehadiran ilahi dan mendapatkan kedamaian batin. Keunikan perintah solat yang diberikan langsung di langit juga menunjukkan bahwa solat adalah inti dari kehidupan spiritual seorang muslim. Ia adalah pengingat konstan akan tujuan hidup yang lebih tinggi, di atas kesibukan duniawi. Solat 5 waktu mengajarkan disiplin, komitmen, dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Dengan melaksanakan solat, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajiban religius, tetapi juga menjaga diri tetap terhubung dengan Sang Pencipta, menjadikan setiap detik dalam hidupnya bermakna dan berorientasi pada kebahagiaan abadi. Solat juga sering disebut sebagai tiang agama, di mana kita ketahui bahwa tiang memiliki posisi penting untuk berdirinya sebuah bangunan. Ini salah satu hadis yang menguatkan bahwa solat menjadi tiang agama. Rasulullah bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berikut beberapa penjelasan mengenai solat, mulai dari turunnya perintah solat, bagaimana Nabi melaksanakannya, bagaimana Nabi menyebarkan perintah solat kepada para sahabat, adab dan pengaruhnya untuk kehidupan. Pertama, penerimaan perintah solat. Perintah solat pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, sekitar tahun ke-10 kenabian. Dalam perjalanan malam tersebut, Nabi Muhammad SAW dibawa dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian diangkat ke langit. Di Sidratul Muntaha, beliau menerima perintah untuk melaksanakan solat. Awalnya, perintahnya adalah untuk melaksanakan 50 kali solat sehari. Namun, setelah beberapa kali berdialog dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW berhasil meminta keringanan hingga akhirnya diwajibkan 5 kali solat sehari. Begitu penting dan juga keutamaan pada solat ini, Nabi langsung yang menerima wahyu dan caranya juga sangat berbeda dengan Nabi menerima waktu pada perintah lainnya. Keistimewaan inilah yang membuat cara menurunkan, menjalankan, dan juga jaminan atas orang yang melakukannya sangat berbeda. Kedua, pelaksanaan solat oleh Nabi. Setelah menerima perintah solat, Nabi Muhammad SAW segera mulai melaksanakannya dan mengajarkan kepada para sahabat. Pada masa awal, solat dilakukan dengan cara yang sederhana, mengikuti gerakan dan bacaan yang ditunjukkan oleh Nabi. Seiring waktu, Nabi memperjelas tata cara solat yang lebih lengkap melalui wahyu dan praktik sehari-hari. Pada awalnya, solat dilakukan dengan menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai kiblat. Namun, beberapa waktu kemudian, kiblat diubah menjadi Ka'bah di Makkah melalui perintah Allah yang turun dalam Al-Quran. Hal ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, sekitar 16 bulan setelah hijrah ke Madinah. Ketiga, penyebaran perintah solat kepada para sahabat. Nabi Muhammad SAW secara konsisten mengajarkan solat kepada para sahabat, baik secara langsung maupun melalui contoh praktis. Beliau sangat memperhatikan cara sahabat melaksanakan solat, membimbing mereka dalam memperbaiki gerakan, bacaan, dan niat. Para sahabat juga sangat bersemangat untuk mengikuti teladan Nabi dalam hal ini. Untuk memudahkan umat, Nabi mengirim muazin, seperti Bilal bin Robah, untuk mengumandangkan adzan sebagai panggilan untuk solat berjamaah di masjid. Hal ini membantu mengumpulkan umat muslim dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka melalui ibadah bersama. Keempat, adab dan tata cara dalam solat. Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya khusyuk dalam solat. Beliau mengajarkan bahwa solat bukan hanya sekadar rangkaian gerakan fisik, tetapi juga momen untuk berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Beberapa adab dan tata cara solat yang diajarkan oleh Nabi antara lain. Niat, solat harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Takbiratul ihram, mengangkat tangan dan mengucapkan Allah Akbar sebagai pembuka solat.
Bacaan, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, dilanjutkan dengan membaca surah pendek atau ayat Al-Quran lainnya pada rakaat pertama dan kedua. Gerakan, mengikuti urutan gerakan sholat yang terdiri dari berdiri, rukuk, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tahiyat akhir, zikir dan doa, menyertakan zikir dan doa setelah sholat, termasuk doa untuk memohon ampunan, kebaikan, dan perlindungan dari Allah. Kelima, pengaruh sholat di masa Nabi. Sholat pada masa Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat iman, mengingat Allah, dan membangun solidaritas umat. Melalui sholat berjamaah di masjid, umat muslim diajarkan tentang pentingnya kebersamaan dan kepemimpinan dalam komunitas. Nabi juga menggunakan kesempatan sholat berjamaah untuk memberikan nasihat dan mengajar para sahabat tentang berbagai aspek agama. Secara keseluruhan, sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah ibadah yang penuh makna dan memberikan dampak positif bagi kehidupan spiritual dan sosial umat muslim. Dengan menjaga kemurnian dan keteraturan dalam sholat, Nabi dan para sahabat menunjukkan dedikasi mereka dalam menjalankan perintah Allah dan menghidupkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sholat adalah ibadah utama yang tidak hanya merupakan kewajiban bagi setiap muslim tetapi juga merupakan sarana yang mendalam untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan Allah. Sepanjang sejarah Islam, dari masa Nabi Muhammad hingga kini, sholat telah menjadi tiang yang kokoh bagi kehidupan spiritual umat muslim, menjadi pengingat harian akan keagungan Sang Pencipta dan panduan moral dalam menjalani kehidupan. Melalui praktik sholat, muslim diingatkan akan pentingnya disiplin, kerendahan hati, dan komitmen kepada ajaran agama. Sholat mengandung makna yang luas, tidak hanya sebagai ritual ibadah tetapi juga sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah yang memperkaya jiwa dan menenangkan hati. Sebagai pilar agama, sholat mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan ketulusan dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.